Aksi tawuran remaja semakin sering terjadi belakangan terakhir di sejumlah kota-kota besar, terutama di Jabodetabek. Lantas, bagaimana kemudian semua pihak dapat berperan untuk menekan aksi kekerasan remaja yang kerap kali menimbulkan korban jiwa ini? Kita sudah terhubung dengan Ida Ruwaida, sosiolog Universitas Indonesia. Bu Ida, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Kami ingin tahu, Bu, sebetulnya apa sebenarnya faktor utama banyak kemudian remaja, Bu, yang terlibat tawuran dan juga aksi kekerasan lainnya. Apakah kemudian ini hanya sekedar menunjukkan eksistensi, Bu? Oke, terima kasih Kak Patricia. Jadi saya kira kalau bicara tentang tawuran tidak bisa dilepaskan dengan kecenderungan agresivitas ya di masyarakat begitu. Nah, terutama kaitannya dengan kalau hasil kajian kami ya menunjukkan bahwa konteks situasinya juga ikut melatar belakangi dalam hal ini salah satunya adalah misalnya tahun politik gitu ya, ketika suhu politik memanas. Nah, salah satu juga indikasi adalah agresivitas di masyarakat juga semakin meningkat. Nah, terutama di kalangan remaja, karena remaja adalah salah satu kelompok yang mudah sebetulnya distimuli, dibangun sentimen-sentimen negatif tertentu untuk kemudian melakukan aksi. Salah satunya adalah tawuran tersebut begitu. Nah, kalau ditanya apa motivasi, nah ini juga yang menarik sebetulnya ya Kak Patricia ya, hasil penelitian kami menunjukkan terutama dilakukan di remaja aksi tawuran itu sebetulnya kita sampai menuliskan dalam satu publikasi perang tanpa alasan. Sebetulnya memang tidak ada alasan-alasan tertentu gitu ya di dalam konteks kekerasan ini, dan bahkan sebetulnya distimuli oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Saya kira ini dari kajian ke kajian menunjukkan hal tersebut ya. Seperti tadi hanya karena bermain bola atau kemudian hanya karena persoalan pacar dan sebagainya begitu. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal yang tadi dianggap sepele itu bisa menstimuli konflik bahkan yang besar ya, seperti kasus di Poso begitu ya. Itu kan sebetulnya diawali dengan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip tadi ya, sepele atau hal kecil gitu Berarti ya, Bu Ida, senggolan dan berarti dalam sebagainya. dalam artian bahwa ini lingkungan ini sangat berpengaruh ya, Bu ya? Iya, jadi kalau kita bicara tentang lingkungan memang betul ya, Mhm. lingkungan. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bukan hanya lingkungan ketetanggaan, komunitas, tapi juga lingkungan sekolah begitu ya. Karena kita juga tahu bullying di sekolah itu juga sangat tinggi ya, bahkan mengalami peningkatan tidak hanya di sekolah menengah tapi juga ditemukan di sekolah dasar. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa perilaku agresif itu juga sebetulnya memang menjadi bagian yang memprihatinkan begitu. Mhm. Nah, ini yang saya kira perlu kita cermati bersama begitu. Kenapa remaja-remaja kita, anak-anak kita itu sangat dekat dengan perilaku agresif begitu. Mhm. Apakah karena ada contoh, kalau hasil kajian kami memang menunjukkan juga begitu ya, apalagi kalau tawuran ini sebetulnya dilakukan antar generasi gitu ya, dianggap sebagai bagian dari tradisi yang terus kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga kami mencermati yang namanya budaya kekerasan itu seolah-olah memang melekat pada komunitas-komunitas tertentu begitu. Oke, Bu Ida, artinya kan tawuran ini kerap menjadi sesuatu yang bisa disebut turun-temurun begitu ya, seperti Bu Ida sebutkan tadi, dan juga menjadi budaya di sejumlah atau di beberapa kawasan atau lingkungan begitu, bahkan termasuk dengan Ya, sekolah. Bagaimana kemudian memutus mata rantai doktrin tawuran ini di tingkat pelajar kalau begitu? ya, saya kira ini kan menjadi keprihatinan kita bersama karena memang bukan sesuatu hal yang mudah karena kompleksitas situasinya gitu ya. Beberapa kajian menunjukkan misalnya media gitu ya, terutama juga media sosial, termasuk kemudian juga media audiovisual itu kan juga memberikan sebuah stimulan ya, bahkan disebutnya participating factor ya. Artinya gagasan-gagasan untuk melakukan tindak kekerasan termasuk caranya, metodenya kadang tuh distimuli dari media-media yang mereka konsumsi ya, termasuk kemudian game-game. Nah, ini saya kira memang kita
perlu identifikasi isunya dari hulu hingga hilir begitu ya. Bahkan ada juga faktor-faktor kekecewaan di lingkungan keluarga juga yang kemudian mendasari kenapa anak-anak ini masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan kemudian melakukan aksi kekerasan sebagai satu bentuk pelampiasan begitu. Nah, jadi perlu ada kerjasama berbagai pihak, terutama kita bicara tentang sekolah, keluarga, nah kontrol terhadap media termasuk kemudian paparan ya exposure dari game-game yang sebetulnya mengajarkan juga ya membiasakan anak-anak kita dengan materi-materi kekerasan, saya kira itu juga perlu ada kontrol begitu. Dan saya lihat sebetulnya beberapa organisasi sudah banyak melakukan juga upaya untuk dalam tanda kutip mengkampanyekan ya, melakukan edukasi atau literasi stop kekerasan, stop bullying, nah termasuk di sekolah-sekolah. Jadi intensitas kegiatan ini saya kira perlu diperkuat oleh konsistensi dari agensi-agensi yang lain, dalam hal ini misalnya keluarga, lingkungan, dan kemudian juga media. Saya kira itu mungkin cara yang paling memungkinkan ya dalam jangka pendek, karena ini memotong rantainya kan tidak mudah, apalagi tadi ketika budaya kekerasan dianggap sebagai bagian yang melekat gitu. Oke Bu, salah satu juga yang menjadi perhatian bahwa mudahnya mereka kemudian mendapatkan senjata tajam Bu. Juga dipicu oleh sikap bodoh amat masyarakat yang secara umum terhadap anak remaja yang mungkin bukan anak kandungnya. Nah lantas bagaimana kemudian lingkungan warga ini seharusnya berperan menangani tawuran ini? Ya, saya kira kan yang tadi saya sampaikan ya, perlu ada mungkin bahasa ininya adalah sinergitas begitu. Nah, memang anggapan ya, karena kami juga turun ke satu wilayah ya, sempat melakukan pendampingan beberapa waktu. Nah, ini yang juga menjadi penting ya, anggapan atau stigma yang dilekatkan pada anak-anak ya. Mereka tuh anak-anak nakal gitu ya, buat apa diurusi begitu. Nah, ini yang sebetulnya juga membuat anak-anak kita menjadi semakin ingin menunjukkan bahwa mereka sebagaimana yang tadi dilekatkan kepada mereka gitu ya, anggapan-anggapan mereka. Justru kan ini sebetulnya perlu dirangkul ya. Nah, bagaimana komunikasi yang persuasif, pendekatan yang persuasif perlu dilakukan begitu ya. Nah, memang ada jarak juga kaitannya dengan remaja, dengan kelompok-kelompok dewasa lainnya. Nah, saya kira ini perlu didiskusikan di komunitas, siapa yang sebetulnya bisa turun begitu ya, sehingga rasa ketidakpedulian terhadap anak-anak kita itu sebetulnya bisa dikurangi begitu, karena bagaimanapun wajah bangsa ini kan sangat tergantung pada karakter anak-anak kita ini gitu ke depannya, dan kita tidak bisa mengasumsikan bahwa pada akhirnya biasalah anak remaja nanti juga bisa paham sendiri. Saya kira tidak demikian ya, termasuk tadi saya sampaikan perilaku antisosial atau perilaku agresif ini kan sebetulnya perlu diubah dan kemudian apa yang perlu dibiasakan itu adalah perilaku prososial. Nah, perilaku prososial ini sebetulnya bisa didorong tidak hanya di komunitas tapi juga termasuk kemudian di sekolah-sekolah, bagaimana apakah ada program atau kegiatan yang membiasakan anak-anak kita untuk menunjukkan satu bentuk kepedulian sosialnya begitu. Oke. Ibu Ida, ya, Ibu Ida Ruwaida, sosiolog Universitas Indonesia. Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung di Berita Satu Siang. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita harus tutup di sini. Terima kasih untuk memberikan pandangan begitu ya, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan hal-hal yang sangat meresahkan akhir-akhir ini terkait dengan tawuran pelajar. Terima kasih sekali lagi Bu Ida sudah bergabung. Selamat siang.